A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah ayyuhat talabah al-faslur rabi' al-hauzah. Kita bertemu kembali dalam mafahim. Toyib, langsung saja tanpa perlu basa-basi. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang yang namanya ud'u, ayat Al-Quran tentang Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Itu telah kita bahas, yaitu untuk mengajak orang-orang yang tidak tahu arah kepada arah yang benar. Nah, jika orang itu yang kita ajak sudah tahu arah, baru kita naik level ke level kedua yang disebut dengan asyariah. Sama jalan, tapi ini syariah ini rambu-rambu lalu lintas Tuhan. Nah, di dalam syariah baru naik level. Bukan cuma ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Naik level menjadi apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi di sabil itu kita tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk memerintah atau melarang-larang. Intinya ketika orang tidak punya arah, kita hanya ditugaskan untuk mengajak, kayak seperti halnya kernet bis. Kernet bis akan mengajak orang, ayo fadol Probolinggo contohnya. Jika orang itu tidak mau ke Probolinggo, tidak ada masalah. Nah, dia hanya mengajak. Nah, kita tugasnya hanya mengajak, yaitu ayo surga kalau mau. Jika dia sudah mau masuk ke dalam kendaraan kita, baru ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini masuk ke dalam yang namanya syariat. Makanya syariat itu memerintah, yaitu yang wajib. Contohnya sholat. Orang sudah tahu arah, maka kita perintah untuk wajib bagimu sholat, wajib bagimu zakat. Ini ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apa maknanya? Wa yanhauna 'anil munkar ini melarang kepada yang kemungkaran. Contohnya hal-hal yang haram. Tidak diperbolehkan bagimu untuk minum khamar, tidak diperbolehkan bagimu untuk makan babi dan lain-lain. Nah, ini yang dinamakan asyariah. Syariat ini ada 5 hukum. Yang pertama itu kita bagi ya. Yang pertama, antum sudah belajar di usul insyaallah. Kita langsung ke nama-namanya. Wajib. Wajib itu beda dengan halal. Wajib itu perintah, antum wajib melakukan. Kalau halal itu antum boleh tidak melakukan. Intinya bisa kita bayangkan, halal itu lampu hijau saja, bukan memerintah antum. Artinya halal itu antum boleh lakukan, masih halal. Nah, halal ini umum. Halal ini bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh. Semuanya itu halal. Nah, kalau haram, ya sudah, haram itu cuma satu, haram. Jadi antum pahami dulu, ada halal, ada haram. Syariat ini ada 2, halal dan haram. Halal ini umum, bisa mencakup wajib juga halal, sunnah halal, mubah halal, makruh pun halal. Tapi haram cuma satu, yaitu haram. Mutlak tidak boleh dilakukan, mutlak tidak boleh dikerjakan. Itu haram. Nah, setelah antum paham halal haram, baru masuk hukum syariat ada 5. Apa saja hukum syariat? Yang pertama wajib. Yang kedua haram. Ini 2 ini bertolak belakang, artinya akes. Wajib itu
100% manfaat. Haram 100% mudarat atau madorot. Toyib. Hukum ketiga mustahab atau disebut sunnah. Nah, sunnah ini levelnya di atas 50%, dia itu lebih banyak manfaatnya bagi manusia. Maka dari itu disunnahkan. Dan Nabi selalu melakukan hal-hal yang sunnah karena itu akan bermanfaat bagi manusia. Contoh, makan dengan tangan kanan itu akan ada manfaatnya pasti. Atau makan dengan 3 jari, dengan mengunyah, itu pasti bermanfaat bagi manusia. Itu sunnah. Ada hal-hal yang makruh. Makruh ini lebih banyak madorotnya, tapi belum sampai haram. Lebih baik tidak antum lakukan. Lebih banyak karena apa? Lebih banyak madorotnya. Itu makruh. Seperti kasratud dhahik, banyaknya tertawa itu tumitul qalb, mematikan hati kata Rasulullah. Dan makan dengan tangan kiri dan macam-macam, makan makanan yang panas itu semua makruh karena ada madorotnya bagi manusia. Dan yang kelima, nah yang kelima ini seperti mirip, mirip seperti halal. Dia ini umum, mubah namanya. Dia ini mencakup sunnah, mencakup makruh, mubah. Antum mubah ini bisa antum jadikan berpahala, bisa antum jadikan dosa. Contoh, minum air. Minum air ini hukumnya mubah, tidak ada hukumnya awalnya. Tapi bisa jadi berpahala jika antum niatkan, ya Allah, niat minum air ini untuk ibadah. Atau antum tidur, mubah. Ya Allah, mau niat tidur ini agar ana kuat untuk beribadah kepadamu, atau kuat untuk bekerja dan lain-lain. Ini jadinya berpahala. Tapi bisa jadi dosa kalau sesuatu mubah itu kita lakukan berlebihan. Contohnya makan ini mubah, tapi kalau berlebihan ya jadi haram. Iya, jadi haram. Apa dalilnya? Kulu washrobu wala tusrifu. Begitu juga tidur. Tidur berlebihan pun akan jadi madorot bagi manusia. Nah, itu sedikit tentang syariat. Berhubung antum meminta kepada para asatid untuk membahas muamalat, kita akan bahas tentang syariat sekarang. Kita akan pelan-pelan mencoba untuk membahas syariat. Ikhwani at-thalabah, afwan jika ini terlalu cepat temponya, tapi ini perlu karena durasi waktu yang tidak banyak. Kita bagi syariat. Sekarang antum masuk ke urusan syariat. Syariat ini kita bagi dua. Yang pertama, syariat yang berhubungan dengan Allah. Itu satu. Yang kedua, syariat yang berhubungan dengan makhluk Allah. Dua. Taib. Syariat yang berhubungan dengan Allah itu kita sebut dengan ibadat. Nah, al-ibadat seperti sholat, puasa itu semua dibahas. Antum telah membahasnya dari kelas 1 Hauzah. Insya Allah sudah hatam ini sampai haji, sampai amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua urusannya ibadat, urusannya kita manusia dengan Khalik, makhluk dengan Khalik. Adalah yang kedua, makhluk dengan makhluk. Nah, ini terbagi menjadi dua. Zen, bisa difahami? Jadi syariat itu hubungan dengan Allah satu, hubungan dengan makhluk dua. Hubungan dengan Allah disebut ibadat. Hubungan dengan makhluk terbagi menjadi dua. Satu, hubungan dengan makhluk, syariat yang berhubungan dengan makhluk tapi butuh persetujuan kedua belah pihak. Ini disebut dengan muamalat. Yang kedua, syariat yang berhubungan dengan makhluk tapi tidak butuh persetujuan dua belah pihak atau hanya butuh sepihak. Ini disebut dengan al-iqaat. Bisa dipahami ya? Jadi ibadah, syariat itu ada dua, hubungan dengan Allah, hubungan dengan makhluk. Hubungan dengan Allah ibadat, hubungan dengan makhluk dibagi dua. Hubungan dengan makhluk yang butuh persetujuan dua belah pihak disebut dengan muamalat.
hubungan dengan makhluk yang tidak butuh persetujuan dua belah pihak atau hanya dengan sepihak, itu disebut dengan iqoat. Contohnya, kita mulai dengan ibadat. Ibadat contohnya apa? Sudah antum faham, sudah antum hafal insyaallah. Toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, itu semua urusan ibadat. Insyaallah antum sudah hatam. Sekarang muamalah, muamalat. Syariat yang berhubungan dengan makhluk tapi butuh persetujuan dua belah pihak. Apa contohnya Ustadz? Contohnya adalah at-tijarah wan nikah wa masyabaha dzalik. Contohnya itu tijarah, nikah dan lain-lain. Tijarah ini butuh persetujuan dua belah pihak, butuh ijab wal qabul. Jangan salah, jangan diharokati salah. Ijab wa qabul. Itu tijarah. Begitu juga nikah, butuh persetujuan dua belah pihak antara pihak laki dan pihak perempuan. Butuh dengan ijab wa qabul. Nah, dan lain-lain. Adalah yang ketiga yang iqoat, yaitu syariat yang berhubungan dengan makhluk tapi tanpa butuh persetujuan dua belah pihak. Artinya persetujuannya hanya sepihak. Contohnya apa? Al-hibah wa tolak wa masyabaha dzalik. Al-hibah, pemberian. Pemberian ini saya memberi kepada fulan. Ini tidak butuh qabul, hanya ijab saja. Begitu juga tolak. Tolak itu hanya ijab, tidak butuh qabulnya zaujah. Al-Fakir contohkan. Pemberi dan penerima. Pemberi ini memberikan sesuatu kepada penerima. Nah, si penerima ini tidak harus qabul. Artinya dia tidak harus qabul. Artinya tidak harus menerima. Boleh dia tidak menerima, dan dia juga boleh untuk menerima. Agak ribet. Intinya yang iqoat ini satu pihak, kayak tolak saja saya contohkan. Tolak ini haknya zauj. Istri boleh tidak mentalak? Boleh dengan syarat-syarat tertentu, nanti akan kita bahas di iqoat. Tapi kita akan bahas dulu ini inti-intinya saja. Tolak ini apa? Tolak ini suami yang mentalak. Makanya tidak ada sighah dimanapun, tidak ada sighah tolak tuka mafi. Adanya sighah pasti tolak tuki. Urusannya rejal yang mentalak harim. Nah, ini tidak bisa. Si harim ini, lah aku tidak qabil tuh, tidak bisa. Tidak butuh sama qabul bahkan itu. Setelah terucap sighah tolak, maka terjadi tolak langsung. Begitu juga hibah. Setelah antum diberi, itu terjadi namanya hibah. Tidak butuh persetujuan pihak kedua. Beda dengan nikah. Nikah itu butuh qabul atau tijarah. Pembelinya tuh atau penjualnya butuh qabul. Nah, di sini insya Allah sudah antum pahami. Ayuhat thalabah, terakhir ana mau tanya sama antum. Setelah antum dengarkan ini, kita akan berdiskusi bersama. Kita akan berdiskusi bersama tentang permasalahan ini. Apakah antum setuju yang mana muamalat atau iqoat? Tapi menurut Al-Fakir, antum bahas dulu muamalat, karena ini urusannya sama perdagangan yang antum akan kerjakan suatu hari kelak. Na'am, syukran. Wa bihadza tammal kalam wa rufi'al maqam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin.